Kenapa bantuan PIP tahap 1 atau tahap 2 tahun 2023 teman-teman belum cair? Ini penyebab bantuan PIP tahun 2023 tidak cair. Lalu seperti apa solusinya agar bisa cair kembali untuk bantuan PIP teman-teman? Mengingat bantuan PIP ini sudah mulai dicairkan teman-teman dari beberapa bulan lalu dan akan terus dilanjutkan pencairannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi terbaru mengenai kartu prakerja, teman-teman bisa ikuti YouTube channel aku yang pertama, yaitu YouTube Indah Yusni. Semua sudah aku bahas tuntas di channel tersebut. Oke teman-teman, di sini kita balik ke pokok pembahasan kita, yaitu mengenai bantuan PIP tahun 2023. Sehingga di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kenapa bantuan PIP tahun 2023 teman-teman ini tidak cair juga sampai saat ini, dan seperti apa solusinya agar teman-teman ini bisa cair untuk bantuan PIP-nya. Oke, sebelumnya bagi teman-teman pemegang kartu KIP, kemudian PKH atau KPS, ini harusnya berhak untuk mendapatkan bantuan PIP dari pemerintah ya teman-teman. Nah, biasanya yang dapat bantuan PIP ini kebanyakan dari keluarga atau KPM, PKH dan juga BPNT. Nah, namun kenyataannya di sini ada yang belum pernah mendapatkan bantuan PIP sama sekali, padahal dari keluarga KPM, PKH atau namanya terdaftar di DTKS dan lain sebagainya. Dan ada juga yang dia ini sebelumnya mendapatkan bantuan PIP tapi sampai sekarang di PIP tahun 2023 ini belum cair juga. Ternyata ada beberapa penyebabnya teman-teman. Di sini ada 4 penyebab dana PIP tahun 2023 teman-teman tidak cair. Berikut dengan solusinya. So, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Nah, di sini pertama teman-teman pastikan dulu untuk daftar nama-nama penerima bantuan PIP. Teman-teman bisa cek dulu apakah kalian tuh terdaftar sebagai penerima bantuan PIP atau tidak di tahun 2023 ini melalui aplikasi Si Pinter Enterprise, atau teman-teman juga bisa membuka melalui website pip.kemendikbud.go.id. Kemudian silakan teman-teman nanti masukkan aja untuk nama kalian dan juga tanggal lahir atau NIK-nya. Kemudian jika teman-teman ini ada namanya atau nama kalian itu terdaftar di DTKS, maka ada beberapa penyebab bantuan PIP tahun 2023 teman-teman tidak cair. Penyebab yang pertama yaitu data tidak diusulkan oleh pihak sekolah. Nah, di sini pastikan teman-teman data kalian ini diusulkan melalui aplikasi Dapodik atau EMIS untuk menerima bantuan PIP ini. Karena kalau data teman-teman ini tidak diperbaharui setiap tahunnya atau tidak diusulkan oleh pihak sekolah, maka teman-teman bisa tidak cair bantuan PIP-nya meskipun sebelumnya teman-teman ini mendapatkan bantuan PIP. Solusinya seperti apa? Nah, untuk solusi yang nama kalian tuh tidak diusulkan di Dapodik atau di EMIS, jika sebelumnya teman-teman adalah pemegang kartu KIP, PKH atau KKS, teman-teman bisa mengajukan melalui sekolah. Nah, jika sebelumnya teman-teman tidak punya kartu KIP, PKH ataupun KKS, teman-teman bisa membuat surat keterangan tidak mampu melalui RT atau RW atau kantor desa setempat untuk bisa mengajukan sebagai penerima bantuan PIP tahun 2023 melalui sekolah masing-masing, baik itu SD, SMP, ataupun SMA. Selanjutnya penyebab kedua dana bantuan PIP teman-teman tidak cair yaitu NISN yang tidak valid. Nah, di sini pastikan bahwa nomor induk siswa nasional atau NISN teman-teman ini sudah valid. Untuk mengeceknya atau melakukan validasi NISN ini, silakan teman-teman buka di http://nisn.data.kemendikbud.go.id/. Nah, jika teman-teman sudah cek di situ NISN kalian valid,
Tapi kalau tidak valid, solusinya teman-teman lakukan verval NISN melalui bantuan operator nasional sekolah serta bukti NISN, baik itu yang melalui kartu NISN teman-teman atau melalui NISN yang tertera pada ijazah ataupun rapor teman-teman. Kemudian penyebab ketiga bantuan PIP teman-teman ini tidak cair, yaitu NIK tidak valid Dukcapil DTKS. Nah, di sini teman-teman sebagai penerima atau calon penerima bantuan PIP, data yang ada di NIK itu wajib valid dengan yang ada di Dukcapil dan sudah terintegrasi di dalam DTKS. Jadi data teman-teman ini juga harus ada di dalam DTKS. Sehingga bagi teman-teman yang sebelumnya namanya itu belum ada di dalam DTKS ya, teman-teman bisa mengajukan ke kelurahan atau ke kantor desa teman-teman untuk bisa diajukan data teman-teman ini masuk ke dalam DTKS. Sehingga di sini teman-teman bisa diusulkan sebagai penerima bantuan PIP. Kalau data teman-teman ini tidak sinkron di DTKS atau bahkan tidak ada sama sekali datanya di DTKS, itu teman-teman tidak bisa mencairkan bantuan PIP atau tidak dapat bantuan PIP. Solusinya, selain teman-teman mengajukan diri ke kantor desa atau kelurahan setempat, teman-teman juga bisa melakukan verval NIK secara mandiri ataupun melalui bantuan operator sekolah. Jika teman-teman akan melakukan verval NIK secara mandiri, maka teman-teman wajib mengunjungi laman NISN dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, teman-teman cari data NISN terlebih dahulu. Setelah ketemu, silakan teman-teman lanjutkan untuk melakukan verifikasi data identitas siswa atau verifikasi data-data pribadi siswa yang tercatat dalam sistem pendataan Dapodik atau EMIS. Langkah yang ketiga, teman-teman silakan masukkan nomor NPSN teman-teman, kemudian masukkan tanggal lahir peserta didik. Selanjutnya teman-teman silakan masukkan NIK dan yang tercatat di dalam Dukcapil. Kemudian jika sudah, teman-teman lanjutkan dengan tekan cari data. Kemudian yang langkah yang ketujuh, teman-teman wajib memasukkan data NIK orang tua atau wali. Kemudian teman-teman harus memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data kependudukan. Itu silakan teman-teman koordinasi ya dengan pihak Dukcapil, apakah datanya sudah sesuai atau belum. Kemudian teman-teman lakukan validasi data. Kemudian yang terakhir, maka pengajuan perbaikan akan disetujui oleh sekolah yang bersangkutan. Namun, jika teman-teman meminta bantuan operator sekolah untuk melakukan verval NIK, teman-teman hanya menunjukkan KK yang sudah sesuai dengan KTP dan juga data di Dukcapil. Kemudian penyebab yang keempat, untuk bantuan PIP, karena sampai saat ini masih terus dicairkan ya teman-teman, sampai tanggal 30 Juni 2023. Oleh karena itu bisa aja bantuan teman-teman ini belum disalurkan, karena tadi untuk penyaluran bantuan PIP ini disalurkan secara bertahap sampai tanggal 30 Juni 2023. Karena untuk pencairan bantuan PIP ini sesuai SK ya, mulai dari tanggal 1 April hingga tanggal 30 Juni 2023. Sehingga teman-teman silakan menunggu dulu sampai tanggal 30 Juni 2023 dan Pak sambil memastikan bahwa teman-teman ini datanya ada di dalam website resmi cekbansos.kemensos.go.id dan terdaftar sebagai penerima bantuan PIP tahun 2023. Dan jika lewat dari tanggal 30 Juni bantuan PIP teman-teman ini tidak cair juga, teman-teman bisa menanyakan dulu ke pihak sekolah. Penyebab kelima bantuan PIP teman-teman tidak cair yaitu dana PIP kembali ke kas negara. Nah, pada kasus yang ini biasanya dana PIP teman-teman ini sebenarnya sudah cair, sudah masuk ke dalam rekening kalian. Namun teman-teman ini terlambat dalam proses pengambilannya, atau bisa juga teman-teman ini telat melakukan aktivasi, sehingga dana PIP ini akan kembali ke kas negara disebabkan karena batas cut off pengambilan sudah habis dan belum diambil oleh peserta didik. Maka uang bantuan PIP ini akan secara otomatis untuk melakukan perdebetan ke kas negara. Solusinya, jika kalian mengalami hal tersebut, maka teman-teman harus memperhatikan batas waktu cut off Dapodik untuk PIP.
Atau teman-teman bisa melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mengenai informasi siswa usulan sekolah, kemudian siswa nominasi, dan penetapan siswa SK pemberian PIP. Sehingga teman-teman bisa cek secara berkala apakah bantuan PIP tahun 2023 teman-teman ini sudah cair atau belum. Oke, jadi itu teman-teman 5 penyebab bantuan PIP teman-teman tidak cair, berikut dengan solusinya. Semoga informasi yang kuberikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.